Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep gerak. Konsep gerak ini adalah materi IPA Fisika kelas 8. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan untuk memahaminya dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum belajar berdoa dalam hati dimulai. Selesai? Oke, di sini kita bahas dulu yang pertama mengenai gerak lurus. Gerak lurus ini berarti gerak yang berada di lintasan atau di garis lurus ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti di gerak lurus ini ada beberapa istilah yang akan kita pelajari, yaitu ada istilah jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nanti kita akan bahas semua. Oke, di sini ada sebuah gambar yang akan menjelaskan mengenai jarak dan perpindahan. Oke, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Di sini jarak pada gambar tersebut ini ada 7 km. Dari mana 7 km ini? Ini adalah jarak yang dilalui oleh suatu benda dari titik awal ke titik akhir. Nah, kalau perpindahan ini adalah jarak lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Jadi langsung ke posisi awal, ke posisi akhir, tidak memperhatikan panjang lintasannya. Jadi langsung seperti itu. Jadi di sini ada 5 km perpindahannya. Dari mana? Dari sini ya, ditarik garis lurus ininya. Dari mana 5 km ini? Ini diambil dari rumus teorema Pitagoras, kalau masih ingat ya. Nih ya, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini hasilnya ini 9, ini ditambah 16. Hasilnya kan akar 25. Akar 25 ini sama dengan 5 km ya, sama ya, ini seperti yang ada di sini ya. Ini nih. Nah, oke. Jadi seperti itu ya untuk menentukan antara jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak itu kita memperhatikan garis lintasannya ya. Ini kan lintasannya dari menuju ke utara, kemudian belok ke kanan ya. Nah, ini 3 ditambah 4, ini 7 km. Nah, kalau perpindahannya ini langsung ke dari titik awal ke titik akhir gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada sebuah rumah dan sekolah ya. Ini jarak dan perpindahannya. Jarak dari rumah ke sekolah itu sebesar 300 meter. Nah, ya, perpindahannya sama ya. Dari rumah ke sekolah perpindahannya 300. Ini kan posisi awal nih di rumah kan ya, posisi akhirnya di sekolah. Jadi sama perpindahannya itu 300 meter. Nah, kecuali misalkan gini. Jarak dari rumah ke sekolah kemudian balik lagi ke rumah. Ini sama dengan 600 meter. Dari mana? Dari ini ya, kita perhitung ya kan ya. Ini dari rumah ke sekolah gitu kan ya. Ke sekolah, kemudian balik lagi ke rumah. Nah, jarak dari rumah ke sekolah kan 300 meter. Dari sekolah balik lagi nih ya, balik lagi ke rumah, ini sama ya, 300 meter. Berarti jumlahnya tinggal tambahkan saja, 300 tambah 300 ini 600 meter.
Nah, kalau perpindahan ya, perpindahannya misalkan dari rumah ke sekolah, balik lagi ke rumah. Karena perpindahan ini memperhatikan posisi awal dan posisi akhir, ya di sini kan posisi awalnya di rumah, posisi akhirnya di rumah lagi. Nah, berarti nggak ada perubahan nih, ya, tetap posisinya tetap. Berarti di sini perpindahannya nol, ya, seperti itu. Beda ya. Jadi cara menentukan antara jarak dan perpindahan itu seperti itu ya. Kalau jarak itu kita memperhatikan garis lintasannya. Kalau perpindahan ini memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Tergantung dari posisinya nanti ya. Kalau ini posisinya tetap, posisi awal, posisi akhir tetap, itu nanti perpindahnya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini ada istilah kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan adalah jarak setiap satuan sekund dan merupakan besaran skalar atau besaran yang memiliki nilai. Kemudian kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan setiap satuan sekund dan merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi bedanya kalau kelajuan itu jarak ya, kalau kecepatan adalah perpindahan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya antara jarak dan perpindahan. Nah, rumusnya ini adalah V ya. Kemudian ada istilah V ini untuk kelajuan atau kecepatan sama ya. Jadi sama lambangnya adalah V. Satuannya meter per second. Kemudian S ini adalah jarak atau perpindahan. Kemudian T atau time ini adalah waktu tempuh. Satuannya adalah S atau second. Nah, di sini ada sebuah ini ya rumus segitiganya. Ya. S, kemudian V dan T. Kenapa ada seperti ini? Jadi ini biar kita gampang untuk mengingat rumusnya ya. Kalau kita mau mencari V, ini adalah V sama dengan S per T. Ini dibagi ya, kalau di bawah itu dibagi. Ya. Jarak dibagi waktu. Nah, kalau kita mau mencari jarak atau perpindahan, berarti S ya, jarak atau perpindahan. Ini berarti V ini ke sini ya, kalau ke samping ini dikali. Berarti V atau kecepatan ya dikali dengan waktu T. Nah, kalau kita mau mencari T ya, mencari T berarti T sama dengan ini ya, berarti S dibagi V ya. S dibagi V. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pakai seperti ini aja nih. Biar kalian tahu ketika ada pertanyaan untuk mencari jarak, kecepatan dan waktunya. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, selanjutnya ada percepatan. Dalam istilah gerak lurus, ini ada istilah percepatan dan perlambatan, di mana lambangnya adalah A seperti ini. Nah, untuk rumusnya, percepatan itu atau perlambatan itu pakainya A sama dengan delta V atau perubahan kecepatan dibagi delta T atau perubahan waktu. Atau bisa juga kita jabarkan seperti ini. A sama dengan kecepatan 2 dikurangi kecepatan awal dibagi waktu kedua dikurangi waktu awal. Atau kalau misalkan kecepatannya itu ada 3 ya, bisa nanti V3 dikurangi V2 dibagi T3 dikurangi T2. Nah, seperti ini. Nah, untuk lambangnya ini kan percepatan atau perlambatan itu kan lambangnya A. Satuannya itu meter per second kuadrat. Nah, kalau untuk kecepatannya atau V-nya itu pakai satuannya itu meter per second.
Nah, kalau untuk waktu masih ingat ya, itu satuannya second. Oke, seperti itu. Lanjut. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah mobil dari Cirebon ke Kuningan berjalan dengan jarak 72 km. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah kelajuannya? Nah, kita jawab ya, diketahui di sini ada jarak. Ya, ada S-nya itu berarti 72 km. Kita tuliskan di sini S sama dengan 72 km. Nah, di sini satuannya belum sesuai dengan sistem internasional. Kita ubah dulu kemana? Ke satuan meter. Nah, kita dapat 72.000 meter ya. Dari mana? Nah, ini kan ya, kalau kalian masih ingat di sini ada tangga konversi dari kilometer ke meter. Ini turun berapa tangga nih ya? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Kalau turun setiap tangga itu dikali 10 gitu kan ya. Karena di sini ada 3 tangga, berarti dikali dengan 1000. Berarti 72 dikali 1000 sama dengan 72.000 meter. Kemudian untuk waktunya, waktu tempuhnya itu selama 2 jam. Nah, sama ya, kita ubah dulu satuan jam ini ke satuan second. Kita dapat 7.200 second. Dari mana? Ini ya, kan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 second atau 60 detik. Nah, karena di sini 2 jam, berarti kita kalikan dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Kemudian 120 menit ini kita kalikan dengan 60 second. Hasilnya 7.200 second. Nah, di sini ya 7.200 second. Nah, yang ditanyakan V kan ya. Nah, untuk mencari V ya, ini kan ya V itu ya. V berarti S dibagi dengan T ya, jarak dibagi dengan waktunya ya. S dibagi dengan T. Nah, 7.200 ini ya, 72.000 dibagi 7.200, hasilnya 10 meter per second. Nah, seperti itu ya. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh 3 second ya, selama 3 second. Nah, kita ketahui di sini ada percepatan di sini ya, berarti percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat dalam selang waktu selama 3 second. Ditanyakan itu ada V ya. Ditanyakannya itu kecepatannya berapa ya, gitu kan ya. Jawab. Untuk menjawabnya kan rumusnya kan A sama dengan V dibagi T. Nah, karena yang dicari itu adalah V-nya, berarti V sama dengan A dikali dengan T-nya ya. Nah, maka kita dapat V sama dengan 10 kali 3 itu sama dengan 30 meter per second. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLB dan GLBB. GLB ya, atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, tidak mengalami percepatan atau perlambatan, atau artinya itu A-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau GLBB adalah gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya itu tetap ya, A-nya itu tetap. Contoh misalkan V1 atau kecepatan satunya itu adalah 1 gitu kan ya. Kemudian V2-nya 3 dan V3-nya itu 5. Nah, dari V1 ke V2 kan ini kan bertambah berapa nih? Bertambah 2 kan ya. Dari V2 ke V3 itu bertambah 2 ya, 2 meter per second. Nah, ini yang 2 ini berarti kan percepatannya itu bertambah ya, kelajuannya itu bertambah secara teratur. Artinya A-nya itu adalah tetap ya. Nah, atau misalkan perlambatannya itu tetap ya. Misalkan kebalikan dari ininya aja nih. Misalkan V1-nya 5, kemudian V2-nya 3,
V3-nya itu 1. Nah, ini kan berarti mengalami perlambatan kan ya. Berarti perlambatan itu tetap ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk grafik GLB dan GLBB. Nah, GLB ya, grafik GLB ini kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T itu garisnya lurus gitu kan ya. Lurus. Kalau jarak terhadap waktu itu garisnya lurus ke atas gitu kan. Nah, untuk GLBB ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Nah, seperti ini ya. Kalau yang dipercepat itu garisnya itu seperti ini. Nah, kalau yang diperlambat garis grafiknya itu seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.